Di alam barzah nanti yang disiksa adalah ruh atau jasad? Ruh saja. Ruh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Dan sudah pernah saya jelaskan, kita memiliki 4 fase kehidupan. Alam azali sebelum jasad kita yang diciptakan, alam-alam ruh saja, gitu kan? Kemudian ada alam dunia yang sekarang kita laluin, dan ini digabung antara ruh sama jasad. Kemudian ada alam barzah yang ruh saja, tidak ada jasad di situ. Kemudian ada alam akhirat yang di sana akan bergabung ruh sama jasad, tapi jasad kita jasad baru diciptakan oleh Allah SWT. Ini sudah jelas semua dalilnya kok. Sudah sering saya sampaikan tentang masalah itu. Ya. Hadis sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, kalian, ya, seluruh tubuh kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Berarti di sini pembangkitan melalui kuburan atau dari kuburan nggak ada jasadnya. Tulang semua akan dimakan oleh tanah tubuh kita kecuali tulang ekor. Artinya yang tidak akan dimakan tanah dengan izin Allah tulang ekor. Memang ada orang tulangnya lain, ada sendi, ada tangannya, ada lengannya yang tidak dimakan, ada tengkorak kepalanya, iya. Tapi tidak semua orang begitu. Umumnya bisa dimakan oleh tanah, tapi tulang ekornya dijamin oleh Nabi SAW tidak akan dimakan oleh tanah. Nanti darinya lah kalian akan dibangkitkan. Dalam hadis Bukhari dikatakan Allah akan turunkan hujan pada saat ditiupkan sangkakala yang kedua, kemudian air hujan tersebut menyentuh tulang-tulang ekor kalian, maka kalian tumbuh seperti tumbuhnya bakal. Bakal itu sayur-sayuran, gitu kan? Tumbuh sayur-sayuran seperti itu. Jadi memang di alam barzah itu yang mengelaluinya, penyiksaannya kan gitu adalah ruh. Pertanyaan mungkar nakir semua itu adalah ruh. Sahihkah hadis surga merindukan 4 orang yang membaca Al-Quran dan yang menjaga lisannya? Hadis sahih. Kalau saya tidak salah riwayat Imam Tirmidzi, hadis hasan sahih. Ada yang berpendapat bahwa kunjungan atau bertemu dengan teman juga dikatakan dengan silaturahim, dengan dalil bahwasanya muslim dengan muslim yang lain adalah saudara. Bagaimana pendapat ini Ustaz? Inilah yang dari tadi saya jelaskan, gitu kan? Harus bisa dibedain. Menjalin antara sama muslim adalah ukhuwah namanya dalam agama kita. Rahim hanya bagi yang punya hubungan darah, gitu kan? Secara langsung ya. Karena kalau kita mau bahas hubungan darah secara umum, semua sama karena dari Adam, ya gitu. Tapi Nabi SAW memberikan gambaran rahim itu adalah orang yang punya hubungan langsung. Sebuah hadis Bukhari pernah ada seorang sahabat, ini bukti bahwasanya Nabi bedain ya. Ada seorang sahabat mengeluarkan dirham dari kantongnya, lalu dia berkata, ya Rasulullah, dirham ini saya tadi mau keluarkan dan saya temukan ada 2 orang. Yang satu fakir, kerabat saya, punya hubungan kerabat, rahim. Yang satu orang muslim umumnya, tidak ada hubungan kerabat sama saya. Mana lebih baik yang saya kasih? Kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada kerabatmu yang punya hubungan kerabat sama kamu tadi, kau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala silaturahim dan pahala sedekah. Berarti kan Nabi SAW pisahin nih. Bukan rahim secara global, karena kalau kita katakan dari Adam akan kembali semua, tapi di sini Nabi bedain kan dari pertanyaan sahabat, yang ini punya hubungan kerabat sama kamu dan ini bukan, gitu kan? Seperti itu gambarannya. Saya tinggal dengan orang tua angkat, namun kondisi keluarga kami kurang baik, di mana ketika marah ibu angkat saya mengungkit semua kebaikan yang sudah diberikan kepada saya, sedangkan sampai saat ini saya belum pernah berbakti dengan orang tua kandung saya. Apakah saya harus hijrah keluar dari rumah orang tua angkat saya dan kontrak dengan mengajak orang tua kandung saya? Orang tua kandung saya tinggal ibu saya saja. Mohon bantuannya Ustaz. Kalau saran saya iya. Saran saya iya. Anda kalau sudah tahu mana orang tua Anda yang sebenarnya, maka itu yang wajib. Masalah orang tua angkat itu, kita perlu balas kebaikan orang, gitu kan? Tapi bukan berarti harus tinggal di rumahnya. Dari sisi lain, pernah kita bahas ya, ada dosa besar yang kita pernah bahas, saya tidak ingat nomornya. Ada namanya mannan. Mannan itu termasuk dosa besar, orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya, ya. Itu nggak boleh ya. Itu dosa besar ke-36. Kalau yang pegang bukunya di halaman 103. Saya ingatkan kembali, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang tidak bolehnya menyebut-nyebut kebaikan. Jadi itu dosa ya.
dosa besar. Saya sudah pernah bantu kamu, saya sudah 10 tahun berikan kamu beasiswa, saya sudah biayai kau dari kecil. Nggak boleh. Sampai sebagian ulama mengatakan karena tegasnya larangan di sini, sampai-sampai orang tua pun tidak boleh bilang sama anaknya. Nggak perlu. Padahal itu anak sendiri ya. Apalagi kalau dibalik, anak bilang ke orang tuanya atau saudara bilang sama saudaranya, itu nggak boleh sama sekali. Kata Allah SWT, Allah menjelaskan dalam Al-Baqarah 264 penyebab dibatalkannya pahala bagi orang yang pernah bersedekah karena menyebut-nyebutnya. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Suami bilang sama istrinya, sudah berapa tahun saya biayai kamu? Bukankah saya sudah bantu orang tuamu? Bukankah begini dan bukankah begitu? Perlu satu hal digarisbawahi teman-teman sekalian ya. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, sebenarnya kalau kita fikir secara spiritual, secara keimanan, yang mendapatkan manfaat siapa? Saya. Bukan dia, karena dia hanya mendapatkan secara fisik duniawi. Saya berikan dia 5.000, dia hanya bisa beli air mineral dan segalanya. Tapi saya dapat apa? Pahala yang besar, mungkin 5.000 pahala. Tidak tahu, mungkin 5 juta, gitu kan? Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau kalau tidak datang orang yang datang minta-minta ke rumahnya, beliau keluar mencari. Karena bagi beliau sebenarnya, beliau yang membutuhkan pahala itu. Bayangkan kalau tidak ada fakir miskin, tidak ada minta-minta, kita dapat pahala sedekah dari mana? Gitu kan? Kalau tidak ada cobaan, kita dapat pahala sabar dari mana? Nggak ada. Itu warna kehidupan ya. Harus difahamin. Jadi jangan pernah merasa orang lain butuh sama saya. Keliru teman-teman sekalian. Kita yang butuh kepada orang, itu yang betul. Keliru, gitu kan? Ada teman-teman dai nggak mau datang ceramah, pesannya jual mahal. Sebenarnya kalau dia faham, dia yang butuh dengan jemaahnya, bukan jemaahnya yang butuh. Karena kalau antum hadir di pengajian ana seperti ini, ikhwah dan akhwat sekalian, yang dapat manfaat lebih besar siapa? Saya sebenarnya. Antum secara individual dapat pahala ilmu, kan gitu, bisa diamalkan. Tapi saya mendapatkan pahala antum semua pada saat antum amalkan. Jadi sebenarnya yang lebih banyak mendapatkan manfaat adalah saya. Keliru kalau saya nggak datang, kebodohan. Saya biar terlambat, saya paksain datang, harus bisa dengan izin Allah, gitu kan? Mungkin dengan keniatan seperti itu Allah masih membuat antum semua bisa bertahan dalam majelis. Itu sesuatu yang harus difahamin. Jangan selalu merasa diri kita yang dibutuhkan. Enggak. Adanya anak-anak, sebenarnya kita yang butuh dengan anak-anak itu, bukan anak-anak yang butuh dengan kita. Allah gantungkan kebutuhan mereka pada kita, artinya kita akan bersedekah secara mau atau tidak mau. Memberikan susunya, memberikan makan, pahalanya besar pada hari kiamat. Coba kalau nggak ada anaknya, bagaimana? Kan gitu, contoh-contoh saja. Ada istri, ada suami, dan banyak dalam lini kehidupan kita semuanya. Jadi jangan pernah sebut-sebut kebaikan. Sudah melakukan, lupain udah. Sudah ada malaikat yang catat. Kita ini enak sekali sebenarnya. Bayangkan kalau setiap amal kita disuruh catat sendiri sama Allah, bisa nggak? Udah ada bodyguardnya, catat, tidak pernah tidur Raqib dan Atid. Bahkan mulianya Allah SWT menyebutkan, atau Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, kalau seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka Raqib akan berkata kepada Atid, jangan kau catat dulu, mungkin dia bertobat sebelum malam. Masih saling diingatin nih, jangan dulu catat, mungkin dia taubat. Kalau sampai menginap nggak taubat dari dosanya, baru dicatat dalam buku amalnya. Seperti itu. Jadi kita sudah sangat dimanjakan sama Allah SWT. Ada pencatatnya, tinggal berbuat saja. Mau berapa jumlahnya, malaikat sudah ahli, nggak pakai kalkulator nyatet. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, ini saya tahu mungkin orang tua angkat antum tidak hadir ya, tapi mungkin bisa disampaikan ke beliau. Mungkin satu waktu Allah buka hidayah, dia bisa mendengarkan ceramah kita ini melalui YouTube, mungkin dia bisa tersentuh hatinya, kita nggak tahu, kita doakan.
Tapi semua yang hadir di sini bisa ambil pelajaran, tidak boleh sebut-sebut kebaikan. Perhatikan ancaman yang sangat tegas bagi orang yang nyebut-nyebut kebaikannya. Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Al-musbilu izarah wal mannanu wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadhib. Ada 3 golongan yang mana Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Ini sudah pernah saya kasih contoh ya. Kalau kita diundang oleh seseorang, misal presiden undang kita, semua orang yang diundang diajak ngomong kecuali kita sendiri. Nggak dilihat, nggak diajak ngomong. Gimana perasaannya? Semua orang ditanya kabarnya, dari mana asalnya. Ini lewat depan kita nggak ditanya, nggak diajak ngomong sama sekali. Padahal semuanya diundang. Pasti ada perasaan yang tidak nyaman. Ini cuma contoh rasional saja. Allah tidak akan ngomong sama mereka pada hari kiamat. Tidak akan melihat mereka. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka di timbangan amal. Karena hari kiamat mungkin dosa seseorang 200, pahalanya 198. Butuh 2 atau 3 pengampunan dosa supaya bisa masuk surga. Ada orang yang Allah maafin, udah deh dihapusin 5 dosanya, udah masuk surga, selamat. Tapi ini 3 golongan ini Allah nggak bantu. Butuh setengah pahala pun Allah nggak bantu, masuk neraka dulu. Nggak dilihat, nggak ada yang ngomong, dan tidak akan disucikan di timbangan hari kiamat. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih, 4 ancaman. Yang pertama, orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki, isbal, yang sudah pernah saya jelaskan. Dan hadis ini pernah saya jadikan hujjah atau alasan. Ada orang yang bilang, oh isbal itu kan hanya dilarang kalau sholat. Hadis ini menjelaskan bukan masalah sholat, di luar sholat pun sama. Oh Ustaz, saya kalau pakai celana jingkrang mata kaki saya kelihatan jelek, kelihatan. Itu persepsi. Ada orang di mall pakai sampai lututnya lebih tinggi, nggak dimasalahkan. Ada orang lebih tinggi lagi setengah paha, nggak dipermasalahkan. Kenapa yang naik di atas mata kakinya dipermasalahkan? Karena seorang muslim dalam mengimani tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dari sisi ibadah, adalah meyakini semua yang baik dan bagus dan indah itu di mata dia, apa yang bagus dan baik serta indah di mata Allah. Yang buruk di mata dia adalah semua yang buruk di mata Allah. Sudah, mau seluruh dunia tidak suka, terserah. Yang penting bagi saya, Tuhan saya mengatakan seperti ini, kan gitu. Itu namanya mengesahkan Allah dari sisi uluhiyahnya, penyembahan Allah secara murni. Kemudian yang ketiga, yang pertama, orang yang menjangkan pakaian melebihi mata kaki bagi laki-laki dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kaos kaki nggak ada masalah. Yang kedua, orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya yang pernah diberikan kepada orang lain. Bayangkan ini, pernah berbuat baik loh, disebutin malah jadi masalah. Dan yang ketiga adalah penjual yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta. Hadis yang lain, kata Nabi SAW, thalathatun la yakbalullah minhum sarfan wala adla, aqun wa mannanun wa mukadzibu bil qadar. Ada 3 golongan manusia yang mana Allah tidak akan menerima amal wajib maupun amal sunnah darinya, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, orang yang gemar menyebut-nyebut kebaikannya, dan orang yang mendustakan kadar, mendustakan takdir maksudnya, gitu kan. Jadi ada bahasan qadha dan qadar, iman, rukun iman kita yang ke-6. Kalau qadha itu keputusannya Allah, kalau qadar kapasitasnya, gitu kan. Jadi Allah SWT menciptakan semuanya, semua ini dengan qadha-nya Allah, keputusannya Allah, dan Allah berikan setiap qadha ada kadarnya, ada kapasitas, gitu kan. Allah ciptakan lapar, ada kapasitasnya itu supaya laparnya bisa hilang, makan nasi sepiring, udah itu kadar namanya. Orang capek, qadha, keputusan Allah, ada kadarnya untuk menghilangkan capek itu. Semua punya qadha dan qadar. Itu rukun iman kita, gitu kan. Ustaz, Anda mau tanya, tadi Ustaz menyebutkan bahwa sesama muslim tidak boleh mencela, merampas harta orang muslim, tapi Anda mempunyai kerabat yang suka sekali membuka aib dan menyebarkan aib keluarga Anda kepada orang-orang. Bagaimana sikap yang harus kami lakukan? Kami bisa memaafkan, tapi celaan-celaan mereka sungguh tidak bisa dilupakan. Kami menghindari bertemu mereka, karena kalau bertemu pun mereka hanya menzalimi kami. Apakah sikap yang kami lakukan salah?
Baik. Kalau ada orang-orang di antara kerabat kita yang jahat seperti ini, kita boleh menjaga batas atau membatasi hubungan, tapi bukan memutusnya. Dan kita membenci sekali lagi perilaku itu saja. Jangan dinilai semuanya buruk orang itu. Kenapa sih ada kebaikannya? Tapi kami lupa, berat Ustaz melupakan celaan-celaannya. Ya itulah waswas syaitan. Disitulah peran iman kita, gitu kan? Seorang mukmin itu tidak akan dia biarkan hatinya rusak dengan celaan-celaan orang. Karena celaan orang itu hanya ucapan kok. Sama dengan pujian. Sepanjang lidahnya saja, kamu jelek, sudah selesai. Anggap aja angin lalu. Dia mau bilang jelek terserah, saya tetap gagah, kan gitu. Bisa saja kita berkata begitu. Saya tetap cantik, saya tetap begini. Kita percaya Allah ciptakan saya begini dengan cara baik. Sudah. Nggak ada sesuatu yang harus berbekas kok sebenarnya. Gitu kan? Lain kalau pisau diiriskan ke badan, jasad kita rusak mungkin. Tetapi kalau seandainya hanya kata-kata saja, tidak ada sesuatu yang perlu dipedulikan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepada kita agar atau mengajarkan bagaimana menghadapi orang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang beriman itu hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah, ibadur rahman namanya, gitu kan? Mereka yang kalau melewati orang-orang jahil, kata ulama tafsir, jahil adalah suka mencaci maki, suka mencela, suka menilai buruk penampilan seseorang, gitu kan? Maka mereka berkata salama, artinya oh udah ngomong terserah kamu deh, nggak usah peduli, biarin aja, tetap aktivitas kita sehari-hari. Kita biarin Raqib dan Atid mencatat kebaikan-kebaikan saja. Dia mau cerita terserah dia, hubungan dia dengan urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus tahu ya, tadi saya sudah jelaskan ada qadar ya, ada qada dan qadar. Subhanallah, kejahatan itu juga Allah ciptakan sebagai qada. Allah ciptakan kebaikan dan keburukan, gitu kan? Dan perlu kita ketahui juga punya qadar. Subhanallah, kejahatan juga punya qadar loh. Kalau dia meninggal, selesai kejahatannya. Atau kata ulama minimal per hari itu ada berhenti kejahatannya. Misal dia jahat dari pagi nih, pasti ada saatnya dia letih, dia jenuh, dia berhenti ke kamar mandi, dia berhenti makan, dia tidur, berhenti kejahatannya. Ada kadarnya itu. Kadang-kadang Allah SWT malah menghukum dia kalau dia sudah berlebihan. Mungkin dia meninggal tiba-tiba, mungkin dia jatuh, mungkin dia ini, mungkin dia itu, banyak hal. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Kita punya Tuhan Allah SWT dan semua sudah sesuai dengan kadarnya. Ada saatnya dia akan berhenti. Dan pada saat sekarang Anda akan mendapatkan pahala sabar. Ingat ya, pahala amal yang besar sekali adalah sabar. Kata Allah SWT, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Surga itu tidak akan didapatkan kecuali bagi orang-orang yang sabar, dan surga tidak akan didapatkan kecuali orang yang memiliki nasib yang baik. Allah mempertemukan antara nasib yang baik dan masuk surga dengan mudah adalah orang yang sabar. Dan sabar kapan dibutuhkan? Kalau cobaan sedang datang, ya kan? Disitulah cobaan, disitu dibutuhkan, itu kita akan panen pahala sabar. Lagi ada masalah, kita hadapin dengan tenang, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar mencari jalan keluar seperti itu. Kemudian orang tua anak sudah cerai, 7 anak mengikuti ibu dan 1 anak mengikuti ayah. Tapi ibu anak juga termasuk saudara-saudara kandungnya tidak boleh bertemu dengan 1 anak yang ikut ayah tersebut. Bahkan 1 anak tersebut diajarkan bahwa ibu kandungnya adalah ibu tirinya. Apa yang harus kami lakukan sedangkan ibu anak sangat merindukan anak tersebut? Ya diingatkan ayahnya. Ini biasa saya bilang, ini tadi yang saya kasih contoh ya. Biasanya ego pribadi. Karena jengkel dengan mantan pasangan hidup, maka dia memutus hubungan antara orang tua dengan anak. Nggak boleh, dosa besar itu. Nggak boleh sama sekali, gitu kan? Maka diingatkan si ayah. Dan kalau anak itu sudah besar, bisa diberikan penjelasan. Mungkin bertemu di luar rumah, mungkin melalui sosial media, gitu kan? Diberikan penjelasan, gitu kan? Yang jelas, jangan balas keburukan orang dengan keburukan kita. Jangan orang putus silaturahim, kita juga putus silaturahim. Jangan orang gibah, kita juga gibah. Dia dihukum, kita juga dihukum. Ngapain? Nggak usah ikut-ikutan. Apakah ada hukum puasa Rajab 10 hari? Sama sekali nggak ada. Semua hadis tentang puasa Rajab lemah, bahkan maudhu. Nggak ada puasa khusus. Rajab adalah bulan dari 4 bulan yang dimuliakan. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36.
Khusus masalah Rajab masuk dalam bulan-bulan yang dimuliakan, ya kan gitu. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, Allah memuliakan keempat bulan ini, artinya siapapun yang beramal soleh di 4 bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya, dan siapapun yang berbuat dosa dilipat gandakan hukumannya. Tetapi amal solehnya adalah amal yang sudah diperintahkan. Misal sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir pagi sore, bakti dengan orang tua, menjenguk orang sakit, silaturahim keluarga, semuanya amal soleh yang sudah ada perintahnya di bulan Rajab dan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram dilipat gandakan pahalanya dibandingkan bulan-bulan lain kecuali Ramadan. Itu yang dimaksud. Tapi kalau hadis yang puasa hari pertama Rajab diampuni dosanya, ada yang puasa sekian hari akan mendapatkan pahala para nabi-nabi dan beragam macam khurafat, semuanya hadis maudhu, hadis yang bohong. Nah, itu sudah diangkat oleh para ulama tentang masalah ini. Bagaimana pendapat tentang amal baik bukan sebab masuk surga, karena itu hak proaktif Allah, ya. Ya memang benar, hadis Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan masuk surga dengan amalnya. Ya. Kata para sahabat, Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya, saya pun juga. Semuanya masuk dengan rahmat Allah SWT. Kalau ada yang bertanya, lalu untuk apa orang beramal? Ya untuk meninggikan derajat di surga, untuk fasilitas lebih baik, sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, diberikan pahala, nanti pahalanya akan meninggikan derajat dia. Tapi kalau masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu memang hadis sahih. Ana belum hafal zikir pagi dan sore, bolehkah ana membacanya dan bolehkah tidak berurutan? Boleh, nggak ada masalah. Boleh saja, bawa bukunya, baca, dan insya Allah kalau rutin dikerjakan maka akan boleh juga didengar, ya kan? Di radio, kalau lagi di mobil, kalau di motor mungkin pakai headset dan seterusnya, itu bisa. Apakah benar seorang laki-laki yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut harus mengulangi syahadatnya? Ini pendapat ijtihad ulama. Kalau dalil tidak ada. Kalau dalil tidak ada. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan karena Jumat itu wajib, kalau orang meninggalkannya secara sengaja maka dia kufur, gitu kan. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Hanya saja ya dia berdosa besar sebagaimana dia tinggalkan sholat. Tinggal dilihat, kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu atau Jumat jahdan karena membangkang terhadap hukumnya, ini kufur, ulangi syahadatnya. Tapi kalau dia takasulan, malas-malasan atau karena jahlan, maka ini tidak, disuruh taubat saja. Apa amalan wajib dan sunnah bagi orang tua yang bayinya baru lahir? Tidak ada yang kalau yang wajib sebenarnya akikah, ya, akikah bayinya di hari ke-7. Kemudian kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian mencukur rambutnya dan menimbang dengan timbangan perak atau emas, lalu bersedekah dengan jumlahnya. Itu yang sifatnya wajib. Kemudian yang termasuk wajib juga kalau tidak salah itu memberikan nama yang baik. Dan itu di hari ke-7 semua. Jadi tumpahkan darah, menyembelih untuknya, kemudian memberikan nama yang baik. Sunnah mentahniknya. Tahnik itu mengunyah kurma sampai halus dan menempelkan di langit-langit, di bagian dalam gusinya, gitu kan. Maka itu nanti diisap oleh dia, dan itu sedikit saja, gitu kan. Sedikit sekali, tiap hari boleh diberikan, itu bagian daripada sunnah. Yang saya tahu seperti itu. Kalau kita bicara ruang lingkup wajib yang lebih jauh, tentu masuk dalamnya pendidikan, nafkah, yang itu. Saya bicara tadi itu yang masalah kalau baru lahir bayi. Tapi kalau global, lebih global, maka pendidikan anak juga termasuk dalam kewajiban. Ustadz punya buku nama-nama baik untuk anak? Tidak ada sebenarnya. Sering saya bawa ya. Tapi malam ini kayaknya tidak terbawa. Kalau tidak salah yang saya bawa itu ada yang pesanan teman-teman masalah sifat sholat dan wudhu yang bergabung, yang bergambar itu dengan buku doa, dan saya tidak tahu ada buku apa lagi yang saya siapkan tadi. Tapi ada, buku itu ada buku khusus nama-nama baik, gitu kan, nama-nama anak soleh, kalau apa, pilihan nama-nama untuk anak soleh, terbitan Pustaka Ibnu Umar. Kalau mau dicari sendiri silakan, kalau enggak mungkin Rabu depan insya Allah saya diingatkan, mudah-mudahan saya bisa bawakan. Apakah seorang anak yang orang tuanya bercerai dan ia tinggal dengan ibunya sedangkan ayahnya tidak peduli atau meninggalkannya disebut yatim atau mustahik? Enggak disebutkan yatim, enggak masuk dalam yatim. Yatim khusus definisi bagi anak-anak yang belum balik dan ayahnya meninggal. Kalau masalah ayahnya bengkalikan kewajiban nafkah itu tidak dikatakan juga tetap yatim.
Karena hukum yatim sendiri ya. Hukum yatim sendiri. Orang yang mensponsori anak yatim akan seperti kata Nabi SAW, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Saya dengan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Artinya dekat sekali gitu kan. Jari tengah dan jari telunjuk. Sebaik-baik rumah yang dalamnya ada anak yatim. Siapa yang mengelus kepala rambut anak yatim, maka setiap hari rambutnya diberikan pahala. Itu berlaku hanya bagi orang anak kecil yang belum balik ya, kemudian ayahnya meninggal. Jangan antum sudah balik ngaku yatim, atau sudah nenek-nenek kakek-kakek ngaku yatim. Ini nggak benar gitu kan. Jadi setahu saya dia bukan yatim, tapi apakah dia mustahik? Maksudnya mustahik itu berhak untuk dibantu? Jawabannya iya, mustahik. Ya, dia pantas untuk dibantu. Bahkan kalau dia dan ibunya tidak mampu, maka dia masuk dalam mustahik menerima zakat. Boleh menerima zakat mal. Bolehkah kita merapikan jenggot atau memotong sedikit? Ini sering ditanya ini. Kenapa harus dipotong? Beratkah? 1 lembar 10 kilo? Enggak, biarin aja, nggak apa-apa. Semisal awalnya kita di dalam masjid, terus kita ke toilet, lalu wudu, lalu masuk masjid lagi. Apakah kita perlu sholat tahiyat masjid? Asalnya sholat tahiyat masjid itu hukumnya sunnah, gitu kan? Sunnah. Kalau antum sudah kerjakan awal pada saat masuk, kayak ini majelis ilmu, kemudian berhalangan butuh kamar kecil, kemudian anda keluar wudu lagi, masuk masjid tidak perlu tahiyat masjid, cukup 1 kali. Pertama hukumnya dia sunnah dan cukup dengan 1 kali. Bahkan tahiyat masjid gugur hukumnya kalau antum datang masjid sudah ada sholat yang lain, seperti sudah diiqamahkan syarat wajib, maka sudah tidak lagi tahiyat masjid. Karena intinya sebelum duduk di masjid dianjurkan menghormati dengan sholat. Sunnahkah atau wajib? Sama. Ketika kita sedang sholat di depan kita ada anak kecil yang sedang bercanda, bolehkah kita menegurnya? Menegur seperti apa nih anak kecil lagi sholat? Ya. Saya nggak habis pikir bagaimana caranya kira-kira ditegur. Ya. Kalau yang saya tahu dibiarkan, karena Nabi SAW membiarkan Hasan dan Husain bermain di punggung beliau, gitu kan? Sampai mohon maaf, sampai para sahabat waktu Hasan dan Husain sedang bermain di punggung Nabi SAW dan lama sekali sujudnya, sampai para sahabat mengatakan kami mengira terjadi sesuatu pada Nabi SAW, maksudnya beliau meninggal. Ternyata setelah salam baru kami sadar dan kami lihat ternyata di punggungnya ada Hasan dan Husain. Malah beliau biarkan SAW, jadi nggak usah ditegur. Kalau sedang sholat ya, kalau baru mau sholat itu boleh diingatkan. Malah lebih baik kalau diamankan, kecuali kalau tidak ada tempat lain ya. Saat ini saya sedang menunggu kelahiran putra pertama saya. Semoga insya Allah Allah mudahin ya. Insya Allah rencananya putra saya akan beri nama Khalid, seperti nama antum Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, arti lengkap dari nama Khalid apa Ustaz? Kemudian menurut huruf kha atau ha gitu. Syukran atas penjelasannya. Mohon doanya semoga putra saya kelak mempunyai pemahaman ilmu agama yang luas seperti antum, dan kelak dengan ilmunya dapat bermanfaat kepada orang lain. Amin insya Allah. Mudah-mudahan lebih dari saya tidak ada apa-apanya. Orang lagi nuntut ilmu, saya sedang belajar. Saya datang cuma bacain kitab saja di sini. Kalau Khalid dari khalada yakhludu, yang artinya sebenarnya kekal ya, yang artinya kekal. Dan ada sahabat yang menggunakan nama ini, Khalid bin Walid yang masyhur, gitu kan? Yang masyhur. Itu yang saya ketahui. Apakah dia menggunakan ha atau kha? Menggunakan kha. Makanya tulisannya KH, itu betul dalam bahasa Indonesia. Jadi Khalid, seperti Al-Quran mengatakan khalidina fiha tentang Al-Quran. Dari makna itu yang diambil, gitu kan? Dari makna itu. Insya Allah Allah mudahin. Insya Allah istri ana mau melahirkan. Masya Allah banyak mau melahirkan. Melahirkan bulan Mei, insya Allah dimudahin. Mohon doanya Ustaz agar Allah memudahkan proses kelahiran. Pertanyaan saya adalah, jika seorang wanita yang sedang hamil dan belum membayar puasa Ramadan tahun lalu, bagaimana sebaiknya cara membayar puasa tersebut? Apa udurnya dia tahun lalu tidak puasa? Kalau udurnya dia juga karena hamil atau menyusui, ini bisa dibayar dengan fidyah. Bisa dibayar dengan fidyah. Fidyah adalah mengeluarkan makanan sama dengan ukuran zakat fitrah dan makanan pokok. Zakat fitrah kita di Indonesia apa? Beras. Dan ukurannya 2,5 kilo kan gitu, atau 4 liter kalau lebih gitu kan. Makanya yang dikeluarkan fidyah juga sama, mengeluarkan nilai yang sama dengan zakat fitrah, tinggal dikali jumlah hari yang kita tidak sempat puasa.
Jadi kalau 15 hari berarti perharinya 2,5 kg kali 15. Bolehkah dikeluarkan sekaligus? Boleh. Bolehkah ke satu orang? Boleh. Bolehkah dibagi banyak orang? Boleh. Gak ada masalah. Supaya jangan ada yang bertanya lagi gitu. Lalu bagaimana kalau dia kemarin tidak ada udurnya Ustaz? Hanya kebetulan memang menunda-nunda saja dan sekarang lagi hamil. Maka dia puasa, berusaha. Persepsi yang selalu ditanamkan di benak kita adalah sugesti positif. Saya bisa, saya mampu. Berdoa sama Allah, ya Allah bantulah saya. Jangan saya hamil, saya lemah, nanti haus dan seterusnya. Saya pernah praktekin ke istri saya motivasi dia, alhamdulillah puasa 1 bulan penuh. Tidak ada masalah sama sekali. Bahkan pada saat itu hamilnya lagi hamil besar lagi, gitu kan. Pada saat sahur diberikan konsumsi yang cukup, buka puasa juga yang cukup, nggak ada masalah. Sugestinya selalu positif saja, tapi jangan dipaksain, gitu kan. Kalau nggak bisa ya sudah. Solusi yang lain adalah solusi yang lain, bagaimana caranya? Jangan digabung. Kalau dia tidak mampu, maka dia melahirkan. Kalau masa melahirkannya memang sekarang dia tidak mampu, memang sering haus, butuh obat-obatan, vitamin dan segalanya, dia tidak berdosa insya Allah. Karena memang dia masih punya kesempatan. Sama hukumnya dengan orang yang meninggalkan sholat wajib di awal waktu. Kemudian dia mau sholat di akhir waktu, gitu kan? Ternyata di akhir waktu dia lupa. Ini hukum fikih ya. Kalau seandainya ada orang azan duhur dia nggak sholat, Imam Ahmad mengatakan dia berdosa kalau tidak sholat di awal waktu, dia punya tidak ada udurnya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak, gitu kan? Artinya dia kehilangan banyak sekali pahala. Baik, dia tunda, nanti deh 2:30 saya sholat, asarnya jam 3. Subhanallah, pas 2:30 dia keluar kantor lupa sholat duhur. Dia ingat nanti 4:30. Bagaimana kira-kira? Dosakah dia? Tidak berdosa di sini. Dia lupa, dan memang bukan dia sengaja kan? Dia tetap boleh kerjakan sholat duhurnya di waktu dia ingat. Karena kata Nabi SAW, siapa yang lupa sholat dia boleh kerjakan kapan dia ingat. Sama hukumnya dengan tadi yang ditanyakan kepada saya ini. Jadi kalau Ramadan, dia sebenarnya masih punya kesempatan puasa sampai bulan Syaban, ya kan? Ternyata di bulan Rajab ini ketahuan hamil, atau Rabiul Awal ketahuan hamil, dan ternyata prediksi dokter akan lewat Ramadan sementara dia tidak bisa puasa. Berdosakah dia? Tidak. Insya Allah setelah dia melahirkan nanti dia bayar puasanya itu. Dan lebih baik, ya lebih baik kalau dia yang tadi yang dia utang puasa tahun lalu bukan karena udzur syar'i, bukan karena hamil atau menyusui, dia wajib bayar dengan puasa ya. Tapi yang sedang dia hamil sekarang, Ramadan nanti ternyata dia nggak bisa puasa, itu boleh dibayar dengan fidyah. Faham ya? Jadi yang tidak ada udzur syar'inya, maka itu wajib dibayar dengan puasa juga. Jika wanita yang sedang nifas atau pasca melahirkan, bagaimana dengan puasa Ramadannya? Sama tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau orang insya Allah hamil atau sedang menyusui dan dia merasa tidak mampu, bisa dibayar dengan fidyah. Keluarkan aja fidyah. Ustaz, tolong bagaimana cara membaca ayat ini dan jelaskan surah Qaf ayat 34. Udkhuluha bisalam. Apa masalahnya? Dibaca udkhuluha bisalam, gitu kan? Ini tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga nanti. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka atau menyambut mereka, menyuruh para malaikat mengatakan kepada ahli surga, udkhuluha bisalam. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sambutan yang meriah. Ini hampir sama dengan sabda Nabi SAW, Afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bilali wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Kata Nabi SAW, sebarkan salam di antara kalian. Afshus salam wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang-orang, wasilul arham, lanjutkanlah hubungan silaturahim, wasallu bin laili wan nasu niyam, dan salatlah pada malam hari sewaktu orang-orang sedang tidur, tadkhulul jannata bis salam, sama dengan ini, kalian akan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang meriah. Itu yang dimaksud. Bolehkah ketika istri akan melahirkan? Masya Allah, ini melahirkan rupanya sekarang diubah polanya ya, karena saya bilang jangan bertanya lagi masalah menikah cari jodoh, sekarang diganti ya.
Bolehkah ketika istri akan melahirkan berobat ke rumah sakit non-muslim? Hal ini karena adanya pertimbangan biaya, jarak yang dekat dan rumah sakit tersebut sudah rekanan asuransi kantor, jadi sudah tercover dan tidak mengeluarkan biaya. Kalau masalah dia dekat, dokternya non-muslim, tidak ada masalah. Pengobatan tidak ada masalah. Ya. Para sahabat ada yang kadang-kadang berobat dengan orang-orang non-muslim. Itu biasa terjadi. Para tabi'in, mereka ada yang berobat dengan orang muslim. Bahkan Sufyan ats-Tsauri dan beberapa ulama tabi'in pernah diobatin oleh dokter-dokter non-muslim, gitu kan? Itu tidak ada masalah. Kalau anda mau, itu yang saya jawab ya, sesuai dengan pertanyaan. Tapi kalau apakah karena dia rekanan asuransi atau apa, saya sudah pernah jelaskan masalah asuransi. Allahu a'lam. Apa yang dilakukan dengan ari-ari tali pusar bayi ketika lahir? Apakah harus dikubur, bungkus, buang di sampah? Tidak ada masalah. Jangan bawa khurafat-khurafat yang tidak perlu ya. Jadi nggak ada masalah, dibungkus taruh di sampah. Mau dikubur juga silahkan, tidak masalah. Gitu kan? Ada khurafat di Indonesia, maksudnya khurafat ini kebohongan ya. Nanti kalau dimakan sama kucing, akhirnya anak kita jadi sakit. Nanti jadi begini, nanti jadi begitu. Kalau dibuang di lautan, dimakan ikan ganas, nanti anak kita jadi nakal. Ini khurafat semua, nggak ada. Itu cuma sekedar ari-ari, ya, sisa daripada yang digunakan pada saat dia masih di rahim ibunya. Dari 12.000 orang pasukan yang ikut dalam perang Hunain, berapa banyak kaum Ansar? Apa keutamaan Abu Sufyan sebagai sahabat Rasulullah SAW? Perang Hunain, jumlah pasukan yang ikut 12.000. Tapi kalau kita mau hitung orang Ansar, maka dilihat pasukan awal. Pasukan awal sebelum Hunain adalah Fathi Makkah, pembebasan kota Makkah, dan jumlah pasukan itu 10.000 orang. 10.000 orang. Dari 10.000 orang ini, ulama mengatakan, ya ahli sejarah mengatakan jumlahnya antara Ansar dan Muhajirin itu perbandingannya 70-30. Jadi 70%-nya orang-orang Ansar Madinah karena memang mereka lebih banyak, dan 30%-nya adalah orang-orang Muhajirin. Jadi kurang lebih kalau dari 10.000 orang pasukan yang menyerang Mekah itu sekitar 7.000 orang dari orang Ansar, dan itulah jumlah mereka juga yang masuk ke Hunain. Ya kan gitu, karena memang perang waktu pembebasan kota Mekah nggak ada korban dari sahabat, nggak ada yang mati. Sementara perang Hunain ini adalah kelanjutan dari perang pembebasan kota Mekah. Jadi kalau ditanya kurang lebih Allah alam yang saya tahu sekitar 70 ribuan, 7.000 ya, 7.000 orang. Selama 16 tahun orang tua membiayai penuh pendidikan si anak sampai lulus. Ketika si anak sudah bekerja dan memiliki penghasilan, orang tua meminta kembali semua biaya yang sudah dikeluarkan dulu kepada si anak. Apakah dapat dibenarkan sikap orang tua tersebut? Jawabannya benar, ya, bisa dibenarkan. Ya, bisa dibenarkan. Dia minta yang pernah dia berikan atau tidak, itu bisa saja, tidak ada masalah itu. Terutama yang berhubungan dengan sebelum sesudah dia balik, kalau anak laki-laki. Karena kewajiban nafkah orang tua, terutama ayah, kalau ayah meninggal ibunya membiayai anaknya yang laki-laki hanya sampai dia balik. Setelah balik hukumnya sunnah. Semestinya secara hukum syar'i, kalau kita bicara ini ruang lingkup bukan orang tua pada anak, nggak boleh masuk dalam mannan, gitu kan? Tadi yang sudah kita jelaskan. Tapi khusus masalah uang, kalau orang tua minta dari anaknya, tidak sebaliknya ya, bukan anak minta sama orang tua, ini durhaka. Kalau ada anak biayai rumah sakitnya orang tuanya dan seterusnya, lalu dia minta bayar kembali, ini durhaka dengan orang tuanya. Berapapun umur dia, berapapun umur orang tuanya. Tapi khusus bab orang tua yang minta uang dari anaknya, gitu kan? Baik untuk kebutuhan dia atau dia mau minta yang pernah dia keluarkan buat anaknya selain dari yang wajib itu, gitu kan? Maka itu boleh-boleh saja. Karena memang disebutkan dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat riwayat Bukhari mengeluhkan ayahnya yang datang ke rumahnya pada saat dia tidak ada dan mengambil sebagian hartanya, ya, karena istrinya nggak mampu nahan, maka dikasih aja mertuanya datang minta. Si suami waktu datang, anaknya si laki-laki atau si ayah ini melapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW marah kepada sahabat tersebut sambil berkata, anta wa malika li abik, kamu, jiwamu ini, dirimu dan ya hartamu adalah milik ayahmu, Jadi memang seperti itu. Kecuali dalam satu keadaan, kata para ulama, orang tua yang mengambil harta anaknya itu digunakan untuk hal yang haram, itu baru boleh tidak dikasih.
Tapi kalau selama tidak, maka mereka punya hak. Apakah ain itu? Ain penyakit mata. Ain artinya mata. Kata Nabi SAW, innal aini lal haq. Mata itu, penyakit mata itu benar ada. Penyakit mata dalam agama kita termasuk membutuhkan ruqyah, pengobatan dengan ruqyah. Disebabkan karena hasud. Jadi orang kalau membiasakan hatinya, naudzubillah, dengan iri, dengan dengki, itu bisa berpengaruh kepada pandangan matanya. Ciri-cirinya, ya kalau ini ada pada antum, antum harus bertobat kepada Allah. Ya, bertobat agar Allah hilangkan. Setiap kali lihat ada orang punya kelebihan, pasti dia dengki. Walaupun lisannya tidak mengucapkan itu. Ada orang pakai mobil lebih bagus, kenapa ya? Gitu kan? Iri. Ada orang lebih baik kerja, ada orang lebih memiliki kelebihan fisik. Ini semua bahaya, bisa menyebabkan penyakit ain. Makanya kata Nabi SAW, kata kuncinya jangan lihat kepada orang yang di atas kalian, tapi lihatlah orang yang di bawah kalian, karena itu akan memudahkan kalian mensyukuri nikmat Allah. Karena sudah disyukurin, maka akan ditambah oleh Allah SWT. Dan ingat, Allah dengan kemahaadilannya sudah menentukan rezeki masing-masing. Jangan pernah cemburu dengan orang lain. Tidak perlu cemburu dengan orang lain. Sudah begitu Allah aturkan, gitu kan? Kata Allah SWT, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadli. Apakah mereka menghasuti orang-orang yang telah Allah berikan karunia dari sisinya? Untuk apa? Gitu kan? Tidak perlu. Allah SWT yang menciptakan sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Kenapa Harut dan Marut mengajarkan sihir? Ini khilaf diantara ulama tentang kisahnya sebenarnya, gitu kan? Khilaf diantara ulama tentang kisah Harut dan Marut. Tapi ada riwayat yang dinukil, gitu kan? Saya juga insya Allah akan memastikan kembali riwayat itu. Tapi yang jelas dinukil bahwasanya Harut dan Marut meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan hawa nafsu seperti manusia. Lalu Allah SWT mengatakan, kalau kalian diberikan nafsu, maka kalian akan melakukan kerusakan nanti. Tapi karena mereka minta, akhirnya Allah SWT berikan, mereka turun di muka bumi, lalu mereka tidak bisa mengontrol itu. Makanya pada saat orang-orang datang ingin belajar sihir kepada keduanya, gitu kan, mereka berdua berkata, kami adalah fitnah, jangan kalian kufur. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini fitnah, kami sudah terlanjur salah jalannya awal. Jangan ikut-ikut, jangan kalian kafir dengan perbuatan ini. Itu yang saya ketahui, Allahu a'lam. Jadi karena mereka tidak bisa mengontrol itu ya, tidak bisa mengontrol hawa nafsu mereka, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Apakah kemoterapi atau pengobatan dengan laser termasuk kai, pengobatan besi panas? Allahu a'lam, saya tidak bisa pastikan itu ya. Tapi kai adalah besi panas yang ditempelkan. Dan di zaman Nabi SAW biasanya pedang, memang dipanasin kemudian disentuhkan di telapak kaki atau di anggota tubuh yang memang terasa sakit yang sudah lama. Gitu kan, itu disentuhkan diangkat, disentuhkan diangkat. Itu salah satu pengobatan. Dan ini juga khilaf di antara ulama. Ada hadis yang melarang memakruhkannya, ada hadis yang membolehkannya. Allahu a'lam. Tapi saya tahu di Madinah sampai hari ini masih digunakan. Ada beberapa suku-suku Arab yang menggunakan metode itu. Tapi apakah kemoterapi itu termasuk kai? Kalau kita lihat metodenya agak beda ya. Karena kai itu memang besi panas yang disentuhkan ke badannya, gitu kan. Haruskah tetap menjaga silaturahim dengan keluarga mantan istri atau mantan suami? Apakah kepada mereka tetap dianggap ada hubungan silaturahim? Kalau mertua, ya itu ya, karena tidak ada mantan mertua. Sekali kita sudah menikah dengan anaknya, maka dia akan jadi mahram, kan gitu. Tidak boleh lagi mantan anak mantu, tidak boleh nikah dengan mantan mertuanya. Bisa nggak? Nggak boleh. Si A cerai dengan istrinya si B, selesai, habis masa iddah, bukan mahram lagi. Apakah dengan dia cerai sama istrinya tadi, dia boleh nikah dengan ibu mertuanya? Nggak boleh, karena ini sudah mahram. Sebagian ulama yang lebih kuat mengatakan mereka mahram abadi. Jadi tetap silaturahim, biasa saja, telepon, tanya kabar, tunjukkan kebaikan-kebaikan, gitu kan. Maaf, pertanyaan menyangkut haji. Baiklah, kita terima karena ada maafnya. Tapi jangan lagi nanti minggu depan pakai maaf semua. Bolehkah kita menabung untuk dana tabungan haji dengan keuntungan yaitu kita sudah didaftarkan antrian haji? Ya tergantung ya, saya tidak tahu seperti apa proses tabungannya. Apakah Anda tabung sendiri, tabung di perbankan? Perbankan pun kalau jelas perbankan konvensional ribawi, nggak boleh.
Ya, kalau ada yang bertanya lagi masalah hukum bank ribawi, jelas haram, nggak boleh. Nggak mungkin saya mengatakan iya halal, buka aja rekening, nggak mungkin. Saya nanggung konsekuensi hari kiamat di neraka. Ngapain? Anda yang menikmatin kemudian saya yang disiksa, gitu kan? Kalau dia buka di bank syariah, itu umum-umum saja, tabung, gitu kan? Tidak ada masalah. Bagaimana caranya bisa naik haji bersama ustadz ataupun dengan ustadz sunnah yang lain? Daftar, ikut. Silahkan. Selain di sini, apa ini? Di mana lagi Ustadz adakan taklim rutin? Dan di televisi saya juga pernah melihat Ustadz bersama Ustadz Arifin. Apakah rutin dan setiap hari apa? Dia bisa dilihat di web saya di www.khalidbasalamah.com. Dibuka ada jadwal full, di situ sudah dilihat. Kalau apakah rutin, tidak rutin. Saya hanya kebetulan kemarin diminta di TVRI pada hari Kamis, 2 Kamis yang lalu, sama beliau sekali tampil, beliau jadi moderatornya dan saya sempat menyampaikan materi, itu saja. Kalau apakah rutin, tidak. Pertemuan pun tidak rutin terjadi, tapi kadang-kadang kalau beliau ingin menanyakan sesuatu ya, atau mungkin menawarkan kepada saya pengajian, gitu kan, itu baru, atau ada undangan, mungkin baru bisa baru berhubungan. Kenapa pada saat sholat ba'diyah kita bergeser tempat? Karena sunnah. Nabi SAW mengatakan setiap tempat yang dipakai sholat akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maka dianjurkan pindah tempat, bergeser. Nah, itu akan jadi saksi hari kiamat. Apa hukum masuk rumah ibadah agama lain? Tidak boleh, haram, jangan masuk. Gitu kan? Terutama kalau lagi ada spiritual, ada acara-acaranya, atau acara-acara agama mereka lah. Kata Nabi SAW, jauhilah tempat ibadah ahli kitab. Sementara ahli kitab itu Yahudi Nasrani adalah orang yang beriman kepada Allah ya. Tapi tetap disuruh jauhi tempat ibadahnya, terutama kalau mereka sedang melakukan ritual karena laknat Allah sedang turun. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad masalah ini. Jadi kita nggak boleh dekat-dekatan. Saya sapa Ustaz, jangan tugas pada saat itu. Cari tempat lain, rezeki Allah luas kok. Jangan kurung diri kita di tempat yang haram. Jadi sebaiknya jangan. Kalau ahli kitab saja nggak boleh, apalagi agama lain. Sementara ahli kitab beriman kepada Allah. Sudah bisa difahami masalah itu. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya seorang suami yang terus-menerus melakukan sholat berjamaah bersama di rumah dengan istri dan anak-anaknya, bukan di masjid. Kalau Imam Syafi'i mengatakan boleh-boleh saja. Imam Ahmad mengatakan tidak boleh kalau tidak ada udzur. Makanya lebih baik dia ke masjid tentunya. Tapi istri saya sholat sendiri nanti Ustaz. Baik, Anda boleh sholat berjamaah di masjid, setelah itu pulang imami istri. Adakah dalilnya? Ada, sudah pernah saya jelaskan. Hadis Muadz bin Jabal, hadis sahih. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dai-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, dan beliau adalah orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu ikut 5 waktu sholat bersama Nabi SAW, kemudian pulang mengimami satu sukunya. Jadi bukan cuma istri anaknya, satu suku semua jadi diimami sama dia. Tapi sholat keduanya sudah dihitung sholat sunnah. Boleh. Dalam hadis Bukhari yang lain ada pernah sahabat terlambat masuk masjid, kemudian sudah bubar sholat, lagi berzikir. Ada satu orang masuk sendirian, mau sholat. Kata Nabi SAW, sebentar, siapa yang mau bersedekah untuk saudaranya ini? Abu Bakar angkat tangan, saya Rasulullah. Maka Abu Bakar pun berdiri sholat dengan dia. Padahal Abu Bakar tadi sudah sholat berjamaah. Berarti boleh orang, bab disebutkan bolehnya mengerjakan sholat wajib kembali, tapi hukumnya sudah sunnah oleh para ulama-ulama hadis, tapi hukumnya sudah sunnah untuk menemani saudaranya yang sholat sendirian. Jadi ini boleh saja. Bagaimana kalau kita punya salah dengan keluarga namun ia telah meninggal? Sebut-sebut kebaikannya, kemudian cobalah mengembalikan haknya yang kalau memang kita pernah ambil barangnya, berdoa kepada Allah agar dia diampuni, insya Allah akan seimbang masalah itu. Ya, itu tidak ada masalah. Asal memang betul-betul kita tulus ya. Mengapa kita tidak boleh bertasbih sebelum sholat? Apakah hadisnya sahih? Maksudnya apa ini tidak boleh bertasbih sebelum sholat? Saya nggak ngerti. Yang dimaksud apa sebelum sholat ini? Apakah yang dimaksud ini teriak-teriak pakai mic antara azan dan iqamah? Ini memang tidak ada sunnahnya. Kalau bertasbih berzikir antara azan dan iqamah boleh, tidak ada larangan. Zikir boleh saja kapan saja. Apakah budak hanya didapat dari perang? Bagaimana dengan Salman Al-Farisi datang dari Persia untuk mencari Nabi SAW, namun tertawan jadi budak? Saya tidak pernah tahu kalau Salman Al-Farisi ini pernah masuk dalam kategori budak. Dia hanya sekedar
menuju ke Madinah, kemudian orang waktu saat dia bertanya, lalu kemudian orang tunjukkan kota Madinah dan dia masuk. Yang saya tahu Salman radhiyallahu anhu adalah orang yang bebas masuk ke Madinah tanpa tawanan. Ada mungkin beberapa riwayat yang menyebutkan masalah ini, tapi saya tidak tahu kesahihannya. Kalau budak bisa didapatkan dari peperangan, bisa juga didapatkan dari pasar. Karena kalau sudah jihad berkumandan banyak seperti di zaman Nabi SAW, kalau kita rentet sejarah kehidupan Nabi SAW selama 10 tahun di Madinah, kalau kita ratakan semua selama 10 tahun dengan jumlah pasukan yang Nabi SAW utus, itu hampir per 2 bulan atau 3 bulan sekali pasukan jihad keluar. Selama 10 tahun ya. Ini yang banyak umat Islam lalaikan ini, tidak pernah berjihad. Di zaman Nabi SAW itu kalau 10 tahun di Madinah, mulai hijrah masuk di Madinah tahun pertama sampai beliau mau meninggal, itu hampir kalau direntet sejarahnya dihitung, kurang lebih diakumulasikan, hampir per 2 bulan atau 3 bulan sekali pasti pasukan jihad keluar. Baik pasukan besar beliau pimpin sendiri atau pasukan-pasukan kecil yang beliau utus. Nah ini mengundang ghanimah, harta rampasan perang. Maka yang jadi di pasukan musuh akan menjadi budak. Ini bisa jadi hak orang yang sedang berjihad, kemudian bisa diperjualbelikan sama dia. Biasanya ada pasar perbudakan, diperjualbelikan. Jadi ada 2 sumber yang bisa didapatkan. Tapi dianjurkan tentu setiap muslim kalau punya budak untuk membebaskannya. Makanya kata Nabi SAW, bebaskanlah para budak. Allah SWT juga selalu hubungkan dengan hukum syar'i, fatahriru raqabah, seperti orang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Apa kafarahnya? Bebasin budak, kan gitu. Kalau nggak punya, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, baru memberikan makan 60 orang miskin, gitu kan. Jadi kita lihat pembebasan budak. Kalau ada orang membunuh orang lain tanpa sengaja, maka hukumnya adalah pembebasan budak. Orang bersumpah salah, sengaja atau tidak sengaja, maksud saya sengaja bersumpah atas nama Allah, kemudian dia bertaubat, pembersihannya, kafaranya membebasin budak, atau berpuasa 3 hari berturut-turut, atau memberikan makan 10 orang miskin. Jadi memang budak dalam Islam itu ada dihubungkan dengan hukum syari, dan sudah pernah saya jelaskan masalah ini. Fadilah salat rawatib 12 rakaat apa? Lalu dimulai dari mana? Apa dari isya atau subuhnya? 12 rakaat fadilahnya tentu banyak ya. Ada beberapa hadis, diantaranya hadis sahih, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ibnu Umar mengatakan, saya menghafal dari Nabi SAW 10 rakaat sehari semalam. Jadi hilaf di antara ulama antara 10 dan 12, tapi yang lebih kuat adalah 12 rakaat. Kalau dimulai dari mana tidak ada masalah, dimulai dari mana. Yang jelas dia 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Dalam bermurabahah, barangnya harus kita miliki secara utuh, fisik, atau sebatas ada tanda bukti secara hukum sudah berpindah ke pemilikan, baru bisa kita jual beli. Setahu saya yang penting ada bukti, setahu saya, gitu kan? Setahu saya ada bukti. Ada tanah saya di Surabaya, saya mau jual, saya jual kepada teman saya di Jakarta. Baik, saya jual tanah sana ya, luasnya sekian. Teman saya tidak lihat tanah itu. Saya cuma lihatin sertifikat ini, sertifikat tanah ini luasnya sekian, lokasinya di sini. Baiklah, saya tidak lihat tanah tersebut karena tanah sudah masyhur, orang tahu, maka ditandatanganin, dibuat surat kesepakatan di notaris. Sudah sah, nggak ada masalah. Teman saya sudah boleh menjualnya kepada orang lain, gitu kan? Yang tidak boleh ditransaksikan tanpa dilihat itu emas. Ya. Kalau emas, perak, ya, Nabi SAW mengatakan yadan biyad, mithlan bimithl, tangan, cash, kasih uang, ambil barang. Ini kasih uang, emasnya sebentar ya saya ambilin, nggak boleh. Uangnya taruh sini, bawa emasnya saya bayar, harus begitu. Kalau enggak berarti melanggar hukum agama. Saya baru mengenal sunnah. Sebelum mengenal sunnah, setiap puasa Ramadan saya banyak yang batal. Dan sekarang saya lupa berapa jumlah hutang puasa saya. Apa yang saya harus lakukan apabila lupa jumlah hutang puasa? Ini sama dengan kalau lupa jumlah rakaat sholat. Kalau antum ragu 3 atau 4 ya, kita pilih yang mana? 3, yang lebih sedikit. Seperti itu. Kalau puasa Ramadan, kata ulama dibalik. Maksudnya diambil secara hukum hampir sama sholat, tapi dibalik. Kalau sholat dipilih yang lebih sedikit,
Kalau sholat itu dipilih yang lebih sedikit, kalau puasa dipilih yang lebih banyak. Misal puasa saya 15 hari atau 17 hari ya, pilih 17 hari yang lebih banyak, berjaga-jaga. Karena hikmah syar'inya kata Nabi SAW masalah sholat, kalau dia lupa 3 atau 4, kemudian dia pilih 3 dan ternyata itu sudah 4, maka berarti dia sholat 5 rakaat dan target 4 rakaat terpenuhi kan gitu. Kalau dia pilih 4 rakaat kata Nabi SAW ternyata baru 3, maka sholatnya belum sempurna karena baru 3 rakaat yang dia kerjakan kan gitu. Sama halnya dengan puasa, kalau kita pilih 15 atau 17, kita pilih 15 ternyata masih ada 2 hari yang kurang, maka harus dibalik dari kalau, tapi hukumnya hampir sama dengan sholat tadi, cuma bedanya kalau sholat memilih yang lebih sedikit, kalau ini memilih yang lebih banyak. Apakah kalau tidak membayar utang puasa kita tidak bisa masuk surga? Itu alasannya kenapa tidak bayar puasa dulu? Kalau alasannya tidak bayar puasa karena memang membangkang dengan hukumnya, Allahu alam, itu rukun Islam, bisa sampai pada tingkat kufur, sama dengan orang memungkiri zakat, orang memungkiri haji, sholat, itu semua sama, rukun Islam, tidak boleh. Tapi kalau misalnya ada seseorang yang dia baru tahu hukum puasa Ramadan itu haram, kalau dia kemudian dia meninggal, baru dia mau jalankan, dia meninggal, insya Allah sudah diampuni oleh Allah SWT. Tapi masalah puasa ini tetap harus walinya bayarkan, wali ya. Makanya ada sahabat mendatang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, orang tua saya meninggal dan masih punya utang puasa, apakah saya mengqadhanya, saya membayarnya sebagai anak? Kata Nabi SAW, iya, karena haknya Allah lebih pantas kamu bayar. Berarti walinya tetap harus bayar puasa itu. Apakah dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni Allah bila kita bertaubat? Tentu saja. Padahal setiap perbuatan dosa akan tetap tercatat dan pertanggungjawabannya di akhirat. Dosa yang pernah dikerjakan tercatat di buku amal, tidak akan pernah terhapus, nggak ada istilah dihapus dari buku amal. Misal seseorang melakukan perbuatan zina pada tanggal ini, pada malam ini, di tempat ini, dicatat oleh malaikat atid, begini kejadian dicatat oleh Allah, perintah Allah SWT. Seminggu kemudian dia taubat, ditulis pada tanggal ini dia bertobat dari dosanya yang itu, tapi tetap ada catatan. Makanya pada hari kiamat, tafsir dari makna firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir untuk terima bukunya, mereka mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Yang kurang lebih artinya al-ayat tadi, orang-orang kafir pada saat menerima buku mereka, mereka mengatakan, buku apa ini? Tidak membedakan antara yang kecil dan yang besar, ya, dan mereka mendapatkan semua apa yang mereka lakukan. Makna wa wajadu ma 'amilu hadira, mereka menemukan semua apa yang mereka lakukan. Kata ulama tafsir adalah masuk di dalamnya dosa yang pernah dikerjakan, lalu kemudian dia taubat, supaya dia tahu, nih pernah buat dosa ini, pernah buat dosa ini, pernah buat dosa ini, tapi kamu taubat pada ini, makanya dimaafkan. Tapi tetap ada catatannya, gitu kan? Jadi bukan dihapus begitu saja. Dan tidak ada pertanggungjawaban kalau sudah taubat, hanya penjelasan kalau dia pernah melakukannya. Ustaz, bagaimana cara menggugurkan dosa-dosa besar yang telah lalu agar kita tidak diazab oleh Allah SWT dalam kubur dan akhirat? Tobat nasuha sudah sering kita sebutkan. Hadis, Imam Nawawi menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin, Masya Allah, timbal balik ini ya. Jadi Imam Nawawi menyebutkan dosa besar akan diampuni oleh Allah kalau memenuhi 3 syarat mutlak. Meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina berhenti, lagi bohong berhenti, lagi riba berhenti. Yang kedua menyesali, dan yang ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Sebagian ulama menambahkan yang keempat dengan menyibukkan diri dengan amal soleh setelah dia berbuat dosa tadi. Karena umumnya orang mengulangi lagi dosa besar yang sama karena dia tidak sibukkan waktu-waktu yang biasa dia pakai berdosa dengan amal soleh. Apa boleh kita memisahkan atau menganjurkan seseorang untuk berpisah dengan orang tuanya dikarenakan hal berikut ini? Apabila orang tua dari orang tersebut kafir dan ada kekhawatiran akan mempengaruhi sang anak karena anak tersebut baru memeluk Islam, enggak perlu, enggak usah. Malah ajar dia agama Islam membolehkan kau silaturahim, tuntun dia agama yang benar, jangan malah dipisahin, enggak boleh. Karena memisahkan anak sama orang tuanya adalah hukum syar'i yang dilarang. Tadi sudah kita bahas panjang lebar masalah itu. Tuntun dia ke agama yang benar, kamu boleh silaturahim, kamu boleh bicara, kamu boleh begini, silahkan.
Kalau masalah kita berikan saran, kalau dia tinggal serumah sama orang tuanya akan pengaruhi, orang tuanya akan jahat dengan dia, misalnya dipukulin, digebukin, harus keluar dari agama Islam, itu boleh kita sarankan supaya pindah. Tapi tetap ingatkan, kamu nggak boleh putus silaturahim dengan orang tua kamu. Sabar hadapin mereka. Risiko itu dakwah. Dan ingat ya, tidak ada orang Bapak Ibu sekalian di muka bumi ini yang tidak melalui cobaan, nggak ada. Jadi kalau sedang datang cobaan, kita harus tahu bukan kita sendiri yang dicoba sama Allah, semua orang dicoba. Semua orang dicoba, nggak ada manusia yang tidak ada cobaannya. Dan sudah sunnatullah, ada senang, ada sedih. Sehari antum senang, antum akan sedih satu waktu. Ada muda, ada tua, ada malam, ada siang, ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, pasang-pasangan. Memang sudah begitu. Apabila orang tua sering melakukan tindakan kekerasan kepada anak sehingga menimbulkan luka fisik padanya dan kejadian ini berulang walaupun orang tua tersebut sudah dinasihatin, tentu dia boleh pindah rumah, tapi tetap tidak boleh silaturahim, tidak boleh putus silaturahim. Boleh kita sarankan pindah tempat, dia khawatir orang tuanya mungkin ini, kalau orang tua suka mukul ini orang tua tidak normal, aneh gitu kan. Jadi dia boleh tinggalkan rumah tapi tidak boleh putus silaturahim. Dalam kehidupan rumah tangga seringkali perceraian menjadi opsi yang dipilih oleh suami istri dikarenakan berbagai hal. Apabila terjadi suatu perceraian terhadap suami istri yang dalam rumah tangga mereka dulu ternyata menghasilkan anak dan anak tersebut dibawa oleh istri, namun seiring berjalannya waktu istri tersebut selalu menceritakan keburukan suaminya dulu kepada sang anak sehingga sang anak tidak menyukai ayahnya, sementara itu keburukan yang diceritakan istri tersebut adalah benar. Pertanyaan saya, apakah yang dilakukan oleh istri tersebut tergolong ke dalam dosa besar? Tentu saja, ghibah. Kenapa mau menceritakan aibnya ayah, suaminya dulu, supaya anaknya tahu keburukan ayahnya? Untuk apa? Gak ada manfaatnya. Jangan emosi kita pribadi ditarik kepada anak, gak ada hubungannya. Menarik orang lain untuk sama-sama memusuhi, gak boleh. Kan kita sedang sekarang membuat anak kita musuh dengan orang tuanya sendiri, gak boleh. Sehingga anaknya musuh, nggak mau ketemu, nggak mau berbakti, nggak boleh. Jangan, nggak usah. Jangan dendam. Dalam Islam tidak ada dendam. Tidak ada sesuatu yang samar-samar, gitu kan? Semuanya jelas dalam Islam. Nasihat seperti apa yang bisa diberikan kepada sang anak agar dia tidak memutus silaturahim dengan ayahnya? Sampaikan baik-baik bahwasanya ayah itu, saya sudah pernah jelaskan di bab bakti dengan orang tua ya, teman-teman sekalian. Kalau saya tanya kembali, siapa yang lebih wajib dibakti antara ibu sama anak, ibu sama ayah? Banyak orang mengatakan ibunya kan, karena selalu yang ditonjolkan hadis surga di bawah telapak kaki ibu. Padahal hadis ini hadis yang lemah sekali, gitu kan? Lemah sekali. Kalau dalam masalah khidmah itu melayanin, maka ibu didahulukan. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, man ahakku bisuhbati, siapa yang lebih layak saya layani, saya temenin? Kata Nabi SAW, ummuka, ibumu. Yang anak ini maksud adalah antara ibu sama ayah, siapa yang saya dahulukan dalam melayani? Kata Nabi SAW, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? 3 kali ibumu. Lalu yang keempat baru dikatakan ayahmu. Memang khusus poin ini melayani adalah ibu yang didahulukan. Nak, ambilin saya air, ibu bilang. Ayah juga bilang, nak, ambilin saya makan, ibunya didahulukan. Memang begitu. Nak, antar saya ke sini, si ibu bilang. Ayah mengatakan, nak, antar saya ke sini, dahulukan ibu. Khidmah, melayani memang begitu. Tetapi dalam masalah porsi bakti, itu ayah lebih tinggi daripada ibu. Porsi bakti, gitu kan? Seperti misalnya hadis Nabi SAW, siapa yang membenci ayahnya, dia telah kufur. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim. Tidak ada hadis seperti ini untuk ibu, untuk ayah. Siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, maka dia telah kufur. Hadis sahih juga. Berarti ini masalah gitu kan? Perempuan manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, siapa walinya? Ayahnya. Maka nikahnya batal. Walaupun ibunya bilang tidak apa-apa nak, ibu ridho, nggak bisa, batal. Hukum syar'inya begitu. Secara porsi umum, ayah lebih tinggi daripada ibu. Sebagaimana juga dia sebagai suami, ya, lebih tinggi posisi ketaatan atau bakti si istri kepada dia. Begitu juga anaknya. Tadi hadis yang saya sebutkan pada saat sahabat mengeluh karena hartanya diambil oleh ayahnya, apa kata Nabi SAW? Kau dan ayahmu milik ayahmu. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Gitu kan?
Jadi jelas hukum-hukum syar'inya. Makanya harus difahamin masalah-masalah seperti ini ya. Masalah-masalah seperti ini. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi majelis kita ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.